بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فإخواني في الدين وأخواتي في الله، kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Termasuk pokok keimanan seorang muslim adalah meyakini segala sesuatunya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, semuanya telah Allah takdirkan. Tidak ada sedikit pun yang keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah rukun iman yang keenam, sehingga orang yang tidak beriman kepadanya, maka dia bukan seorang muslim, atau dia tadinya sudah muslim lalu dia tidak beriman kepada takdir, maka Islamnya batal. Dia bukan lagi seorang muslim. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Walladhi nafsu ibni Umar biyadihi, law kana li ahadihim mithlu Uhudin dhahaban, thumma anfaqahu fi sabilillah, ma qabilahu Allah minhu hatta yu'mina bil qadari." Demi Allah, yang jiwa Ibnu Umar ada di tangannya, seandainya seseorang memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian dia infakkan di jalan Allah, maka Allah tidak akan menerimanya sampai dia beriman kepada takdir. Kenapa Allah tidak terima jemaah sekalian? Karena tidak beriman kepada takdir menunjukkan dia bukan orang yang beriman, dan Allah tidak menerima amal ibadah kecuali hanya dari orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah tegaskan dalam banyak ayat, di antaranya dalam surat At-Taubah ayat ke-54, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Dan tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang kafir itu semua amal ibadahnya tidak diterima. Makanya kalau kita baca buku-buku fikih, ketika para ulama menjelaskan tentang syarat-syarat sholat, puasa, zakat, haji, dalam setiap bab fikih, syarat pertamanya adalah Islam. Syarat sah sholat nomor 1 Islam, syarat sah puasa nomor 1 Islam, syarat sah zakat nomor 1 Islam, dan seterusnya.
karena Allah tidak menerima amal ibadah orang yang kafir. Ibnu Umar menyatakan, orang yang tidak beriman kepada takdir tidak diterima walaupun dia bersedekah emas sebesar gunung Uhud. Menunjukkan bahwa dia adalah orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah SAW juga bersabda, Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Orang-orang yang mengingkari takdir adalah majusinya umat ini. Kenapa mereka disebut majusi umat ini? Karena orang majusi itu mengimani ada dua pencipta selain Allah, yaitu cahaya dan kegelapan. Cahaya yang menciptakan kebaikan, kegelapan yang menciptakan keburukan. Ini diantara kebodohan mereka. Nah, orang-orang yang mengingkari takdir sama saja dia meyakini manusia atau makhluk itu yang menciptakan apa yang mereka lakukan, yang menciptakan berbagai peristiwa. Berarti yang mereka yakini pencipta selain Allah itu sangat banyak, bahkan lebih banyak daripada keyakinan orang-orang Majusi. Maka Nabi SAW mengatakan mereka adalah majusinya umat ini. Dan hadis yang menerangkan tentang rukun iman juga diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari ayahnya, dari Rasulullah SAW, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW ketika ditanya tentang iman, maka beliau menjawab, Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir, baiknya dan buruknya. Jemaah sekalian, cobalah perhatikan hadis ini. Ada satu faedah penting di sini. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis ini rukun iman yang 6. Dan beliau di awal mengatakan antu'mina, engkau beriman. Lalu beliau mulai menyebutkan satu persatu sampai 6. Tapi di bagian rukun iman yang 6, beliau menyebut lagi wa tu'mina, dan engkau beriman. Jadi jemaah sekalian, ucapan engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir, baiknya dan buruknya. Engkau beriman kepada 6, tapi ucapan engkau beriman hanya disebutkan 2 kali, yaitu di bagian awal dan bagian akhir. Padahal di bagian akhir tanpa beliau menyebutkan sudah tercakup dari bagian awal. Sebagaimana 2 sampai 5 tercakup dari bagian awal. Tapi kenapa beliau sebutkan lagi? Karena beliau SAW ingin memberikan penekanan. Sebab beliau sudah mendapatkan wahyu akan ada golongan yang mengingkari takdir. Bahkan mereka muncul tidak jauh sepeninggal Nabi Muhammad SAW, yaitu di akhir masa sahabat. Dan subhanallah jemaah sekalian, golongan pertama yang mengingkari takdir ini, mereka adalah para ahli ibadah. Mereka juga belajar ilmu, mendalami ilmu agama. Tapi kenapa mereka tersesat? Karena mereka tidak memahami seperti pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in.
Inilah pangkal kesesatan. Kalau kita membaca ayat, membaca hadis, lalu kita mencoba untuk memahami sendiri, ini pangkal kesesatan. Seharusnya yang kita lakukan adalah merujuk kepada pemahaman para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah jalan keselamatan. Jadi mereka ahli ibadah. Mereka itulah yang dikatakan tadi oleh Ibnu Umar. Walau mereka ahli ibadah, walau mereka punya emas sebesar gunung Uhud, lalu mereka infakkan di jalan Allah, maka Allah tidak menerima dari mereka, karena mereka bukan lagi orang-orang yang beriman. Mereka sudah orang-orang kafir. Dan memang jemaah sekalian, kalau kita baca sejarah munculnya kelompok-kelompok sesat, kebanyakan itu muncul dari para ahli ibadah. Mereka juga belajar ilmu agama, tapi mereka pahami tidak seperti pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Beda dengan kelompok-kelompok sesat zaman sekarang. Mereka malas ibadah. Kalau dulu, subhanallah, para pentolannya justru ahli ibadahnya. Namun ibadah tanpa ilmu menjerumuskan dalam kesesatan. Akan tetapi kalau kita beribadah kepada Allah dengan berdasarkan ilmu, dengan berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabat beliau, maka itu adalah pintu hidayah. Jadi jemaah sekalian, ini termasuk pokok keimanan, yaitu mengimani segala sesuatunya adalah takdir Allah, baiknya dan buruknya. Wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata Nabi SAW, engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada takdir Allah, baiknya dan buruknya. Jadi apapun yang terjadi, apakah itu kebaikan atau keburukan, takdir Allah. Adanya malaikat, para nabi, para ulama, orang-orang soleh, itu takdir Allah. Adanya iblis, adanya setan-setan, baik setan dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin, adanya para penjahat, itu juga takdir Allah. Jangan kita katakan yang baik-baik takdir Allah, yang buruk bukan takdir Allah. Berarti itu adalah pengingkaran terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua takdir Allah, baiknya dan buruknya. Tapi jemaah sekalian, ketika Allah menakdirkan keburukan, jangan sampai kita mengatakan Allah berbuat buruk. Karena perbuatan Allah semuanya maha baik. Perbuatan Allah menakdirkan itu maha baik dan maha sempurna. Makanya kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa arti Alhamdulillah? Jangan-jangan kita ucapkan tapi kita tidak tahu hakikatnya. Alhamdulillah itu artinya wasful mahmudi bil kamal ma'al mahabbati wa ta'zim. Mensifatkan Allah dengan kesempurnaan disertai cinta dan pengagungan. Itu arti alhamdulillah. Mensifatkan Allah dengan sifat kesempurnaan disertai cinta dan pengagungan. Artinya, apapun yang ada pada diri Allah adalah sempurna. Tidak ada sedikit pun mengandung kekurangan. Tidak ada sedikit pun mengandung kekurangan. Termasuk perbuatan Allah menakdirkan. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Semuanya sempurna. Apa yang Allah lakukan, yaitu menakdirkan, semuanya baik. Lalu pertanyaannya, kalau kita beriman kepada takdir Allah baiknya dan buruknya, keburukannya itu terletak di mana? Keburukannya terletak pada apa yang Allah takdirkan. Bukan dalam perbuatan
takdirkan, tapi pada apa yang Allah takdirkan. Jadi jemaah sekalian, kalau kita rinci, di sini ada 3. Allah, perbuatannya, dan apa yang Dia buat. Allah Maha Baik, perbuatannya menakdirkan Maha Baik. Apa yang Dia buat, apa yang Dia takdirkan, ada makhluk yang buruk, disitulah letak keburukannya. Sekarang manusia, perbuatannya dan apa yang dia buat. Manusia melakukan dosa kekafiran, perbuatannya adalah kekufuran, semuanya buruk, tidak ada yang baik. Manusia yang melakukan dosa kekafiran, makanya kita sebut dia orang kafir, orang musyrik, bukan orang baik. Jadi jangan samakan antara Allah menakdirkan keburukan dengan manusia berbuat buruk. Allah perbuatannya maha baik. Sedangkan takdir buruk itu, keburukannya bukan pada diri Allah, bukan pula pada perbuatannya, akan tetapi pada makhluk yang Dia takdirkan. Allah menakdirkan adanya iblis. Perbuatan Allah menakdirkan iblis bukan keburukan. Keburukan itu ada pada diri iblis itu sendiri. Jadi ini makna beriman kepada takdir Allah, baiknya dan buruknya. Semua keburukan juga takdir Allah. Jadi jangan kita beranggapan kalau Allah menakdirkan yang buruk, berarti Allah berbuat buruk. Ini anggapan yang salah. Nah, makanya ada orang yang kemudian mengatakan kalau begitu takdir buruk itu bukan takdir Allah. Nah, ini lebih salah lagi. Jadi kita harus mengimani segala sesuatu takdir Allah, baiknya maupun buruknya. Akan tetapi Allah tidak pernah berbuat buruk sedikit pun. Oleh karena itu jemaah sekalian, Allah menciptakan dan menakdirkan adanya keburukan bukan karena Allah mencintai keburukan itu, melainkan yang Allah cintai adalah hikmahnya. Contoh, dengan adanya iblis dan para pengikutnya, maka ada pula orang-orang beriman yang sabar menghadapi gangguan dan godaan iblis. Kesabaran orang-orang yang beriman itu yang Allah cintai. Dengan menciptakan iblis, maka muncullah amalan kesabaran orang-orang yang beriman dalam menghadapi gangguan dan godaan iblis dan bala tentaranya. Begitu pula amal-amal soleh yang lain, berjihad melawan iblis dan bala tentaranya, berdakwah, mendakwahi orang-orang kafir. Allah ciptakan orang-orang kafir bukan karena cinta kepada orang kafir. Yang Allah cintai, amalan kita mendakwahi mereka. Kalau kita malah membenarkan mereka, maka kita menjadi kafir seperti mereka. Dan ini disepakati seluruh ulama Islam. Barang siapa membenarkan perbuatan dosa kekafiran, maka dia menjadi kafir. Menyetujui kekafiran adalah kekafiran. Yang Allah suruh kepada kita bukan menyetujui, tapi menyadarkan orang kafir, mendakwahi dia, mengajak dia masuk Islam. Bukan malah kita katakan, kamu nggak kafir, kamu nggak perlu masuk Islam. Kita sama-sama akan masuk surga. Na'udzubillah. Itu adalah suatu pembatal keislaman. Jadi jemaah sekalian, itu yang Allah cintai. Dan ini bisa dijelaskan secara akal sehat. Kita pun seringkali melakukan sesuatu yang sebenarnya
tidak kita sukai. Tapi yang kita sukai adalah hikmahnya. Contoh, kalau kita sakit ingin sembuh, kita minum obat. Obatnya pahit. Tidak ada orang mengatakan saya memang sudah hobi minum obat, saya senang minum obat. Tidak. Yang dia senangi bukan obatnya. Yang dia senangi adalah kesembuhan, hikmah daripada obat. Bahkan ada orang yang mau diamputasi tangannya. Apa ada orang yang mau tangannya dipotong? Tidak ada. Lalu kenapa dia mau dipotong? Bukan amputasinya yang dia suka, akan tetapi hikmahnya agar penyakitnya tidak menjalar ke tubuhnya yang lain dan lain-lain. Jadi ini bisa dijelaskan secara akal sehat. Oleh karena itu, jemaah sekalian, seseorang tidak bisa berbuat maksiat lalu dia mengatakan, ya maksiat pun takdir Allah kan, berarti Allah cinta. Tidak, Allah tidak cinta maksiat. Allah membenci kemaksiatan, bahkan kita disuruh membencinya, dan itulah yang disebut benci karena Allah. Membenci kemaksiatan dan para pelaku maksiat, sebagaimana kita disuruh mencintai ketaatan dan orang yang taat, itu yang disebut cinta karena Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman." Barang siapa yang mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, memberi karena Allah dan menahan karena Allah, maka ia telah menyempurnakan keimanan. Jadi Allah suruh kita membenci perbuatan maksiat dan para pelakunya. Bagaimana mungkin Allah menyetujuinya? Nah, ini salah kaprah. Ini akibat tidak mengerti keimanan terhadap takdir. Jadi orang-orang yang berbuat maksiat lalu dia mengatakan, ini kan sudah takdir Allah. Betul, sampai di situ masih betul. Tapi kalau dia mengatakan, berarti Allah setuju dong saya berbuat maksiat, berarti Allah suka, saya nggak salah dong. Nah, ini yang tidak benar. Allah menciptakan adanya keburukan, bukan berarti Allah mencintainya. Belum tentu Allah mencintai sesuatu yang Allah takdirkan. Kalau itu takdir buruk, yaitu kemaksiatan, tentu Allah tidak mencintainya. Oleh karena itu, yang Allah cintai adalah kebalikannya. Orang yang bertobat, orang yang taat, orang yang sabar, itu yang Allah cintai. Makanya para ulama menjelaskan bahwa kehendak Allah dalam takdirnya itu terbagi menjadi dua. Kehendak kauniyah dan kehendak syar'iyah. Artinya kehendak takdir dan kehendak syariat. Apa yang Allah syariatkan. Maka apa yang Allah kehendaki dalam takdirnya belum tentu Allah cintai. Itu perbedaannya. Sedangkan apa yang Allah kehendaki dalam syariatnya sudah pasti Allah cintai. Akan tetapi perbedaan yang kedua, apa yang Allah kehendaki dalam takdirnya pasti terjadi, sedangkan apa yang Allah kehendaki dalam syariatnya bisa terjadi, bisa tidak. Perbedaan yang ketiga, apa yang Allah kehendaki dalam takdirnya itu terjadi pada orang beriman dan orang kafir, sedangkan apa yang Allah kehendaki dalam syariatnya yang mengamalkannya hanyalah orang-orang yang beriman. Ini tiga perbedaan antara kehendak kauniyah, kehendak takdir dengan kehendak syar'iyah. Baik. Kemudian lengkapnya jemaah sekalian, mengimani takdir adalah mengimani 4 perkara agar benar keimanan kita kepada takdir. Ada 4 yang harus kita imani. Yang pertama adalah mengimani ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kita imani segala sesuatunya telah diketahui oleh Allah, baik secara global maupun secara terperinci.
sejak dahulu maupun selama-lamanya. Sebelum sesuatu itu terjadi, Allah sudah mengetahuinya, dan bahkan yang tidak terjadi, andai terjadi, Allah pun sudah tahu. Ini luar biasa ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, meliputi segala sesuatu. Dalam surat At-Talaq ayat ke-12 Allah menegaskan, lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, agar engkau mengetahui bahwa Allah Maha mampu atas segala sesuatu, dan bahwasannya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Kemudian di surat Al-Ankabut ayat ke-62, innallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Ini yang pertama. Yang kedua, mengimani bahwa segala sesuatunya sudah Allah catat. Apapun yang terjadi pada makhluk itu sudah Allah catat, sudah Allah tulis dalam catatan takdir yang diistilahkan dengan Al-Lauhul Mahfuz. Allah tegaskan dalam banyak ayat, di antaranya di surat Al-Hajj ayat ke-70, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ardi inna dhalika fi kitabin inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidakkah kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Sesungguhnya yang demikian itu telah tertulis dalam sebuah kitab. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di surat Al-An'am ayat ke-59, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu, dan hanya di sisi Allah kunci-kunci tentang perkara gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Dia yang Maha mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidak ada selembar daun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala rabbin wala yabisin illa fi kitabin mubin, dan tidak ada satu biji pun yang berada di kegelapan bumi, tidak pula ada sesuatu yang basah, tidak pula ada sesuatu yang kering, kecuali semuanya sudah tertulis dalam sebuah kitab yang nyata. Subhanallah, sekalian Allah sebutkan sampai terperinci. Jangankan kita manusia dan amalannya, sampai selembar daun yang jatuh dari pohonnya, sebutir biji yang ada di kedalaman bumi, semua yang basah dan semua yang kering sudah tertulis di dalam sebuah kitab yang nyata, kitab yang terang, yaitu yang disebut dengan Al-Lauhul Mahfuz. Surat Al-An'am ayat ke-59. Jadi apapun yang terjadi sudah Allah tuliskan, sudah Allah catat. Sebagaimana juga dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanatin. Allah telah menulis takdir seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50,000 tahun. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Semuanya
ditulis di Al-Lauhul Mahfuz. Dan catatan ini jemaah sekalian tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Namun ada hadis-hadis yang menunjukkan bahwa takdir bisa berubah. Maknanya itu adalah catatan takdir yang ada di tangan para malaikat. Bukan catatan takdir yang ada di sisi Allah di Al-Lauhul Mahfuz. Jadi bedakan ya. Para malaikat juga Allah serahkan catatan takdir. Contoh, catatan takdir saat seseorang berada di rahim ibunya ketika genap berumur 4 bulan. Maka di situ ditulis kembali amalnya, celaka atau bahagia, rezekinya, dan ajalnya. Catatan takdir itu ada di tangan malaikat. Dan itu bagian dari catatan takdir di Al-Lauhul Mahfuz. Begitu pula malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar. Mereka juga memiliki catatan takdir seluruh makhluk dalam setahun saja sampai Lailatul Qadar di tahun berikutnya. Nah, dalil-dalil yang menyebutkan doa bisa merubah takdir, amal soleh bisa merubah takdir, maksudnya merubah takdir yang ada di tangan para malaikat, merubah catatan itu. Akan tetapi yang ada di sisi Allah di Al-Lauhul Mahfuz itu tidak pernah berubah. Sudah Allah takdirkan seperti itu. Rasulullah SAW juga bersabda, beliau mengajarkan kepada seorang anak berumur 9 tahun. Ini pelajaran penting bagi orang tua. Bagaimana mendidik anak, menumbuhkan keberaniannya di jalan Allah dan tidak takut kepada siapapun di jalan Allah, dan menguatkan tawakalnya kepada Allah serta keimanannya kepada takdir. Anak 9 tahun, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah, andai makhluk seluruhnya bersatu untuk memberi manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan bisa memberi manfaat kepadamu kecuali yang telah Allah tuliskan atasmu, tuliskan untukmu sebagai takdirmu. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Dan ketahuilah, andai mereka bersatu untuk menimpakan bahaya kepadamu, mereka tidak akan bisa membahayakanmu sedikit pun kecuali yang Allah takdirkan atasmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran sudah mengering. Artinya, catatan takdir sudah selesai, tidak ada perubahan. Kenapa kita harus takut? Kalau sudah Allah takdirkan, tidak mungkin meleset dari kita. Kalau tidak Allah takdirkan, tidak mungkin menimpa kita. Jadi, beriman kepada takdir dengan keimanan yang benar akan menguatkan jiwa seorang hamba. Ada 3 faedah penting beriman kepada takdir terhadap jiwa kita. Pertama, menguatkan jiwa kita, keimanan kita, tidak gundah gulana, tidak takut, tidak berharap kepada makhluk, karena kita yakin kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita pun bertawakal kepadanya. Kemudian yang kedua, kalau kita sukses, nggak akan membuat kita sombong. Kenapa? Itu takdir Allah. Allah yang menjadikan kita sukses. Artinya Allah yang pantas dipuji, bukan kita. Kemudian yang ketiga, kalau kita gagal atau tertimpa musibah, maka tidak membuat kita terlalu sedih. Kenapa? Itu sudah Allah takdirkan. Kita nggak mungkin lari daripadanya. Kita nggak usah berandai-andai. Coba kalau saya nggak melakukan ini, tentu yang akan
Allah kehendaki, itu yang Allah lakukan. Nah, yang ketiga jemaah sekalian, jadi kita kembali kepada 4 perkara yang harus kita imani dalam takdir Allah. Yang pertama ilmu, yang kedua pencatatan, yang ketiga beriman kepada al-masyiah, kehendak Allah. Artinya, kalau Allah kehendaki pasti terjadi. Kalau tidak, maka tidak mungkin terjadi. Sehingga apapun yang terjadi merupakan kehendak Allah. Surat Ibrahim ayat ke-27 Allah menegaskan, wa yaf'alullahu ma yasha. Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Tadi sudah kita jawab ya. Kalau ada orang yang masih bingung, masa sih Allah menghendaki keburukan? Maka jemaah sekalian, benar, Allah menghendaki keburukan, tapi belum tentu Allah cintai. Karena kalau Allah nggak kehendaki, itu nggak terjadi. Adanya orang berbuat dosa, adanya para penjahat, adanya pembunuhan, itu karena Allah menghendaki, maka terjadi. Tapi walaupun Allah menghendaki, Allah tidak cintai. Yang Allah cintai adalah kebalikannya atau hikmah darinya. Supaya nggak bingung, masa Allah menghendaki keburukan? Ya, Allah kehendaki, tapi Allah tidak cintai. Segala sesuatu terjadi kalau Allah menghendaki. Para ulama mengatakan, Masya Allahu kana, wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak mungkin terjadi. Semuanya terjadi dengan takdir Allah. Jadi ibu-ibu gak usah nanya lagi, misalkan, masa sih dapat suami seperti itu kehendak Allah? Itu sudah kehendak Allah. Yang lebih bagus kita bertanya kepada diri kita, apa dosa saya sehingga dapat musibah seperti ini? Dulu para ulama salaf seperti itu. Kalau ada anaknya yang nakal, dia bertobat kepada Allah. Kalau suaminya durhaka, dia bertobat kepada Allah. Karena bisa jadi itu bagian dari hukuman Allah atas dosa-dosa kita. Jadi apapun yang terjadi, kebaikan maupun keburukan, itu Allah kehendaki. Tapi kehendak Allah ada 2, kehendak syar'iyah, kehendak kauniyah. Yang Allah kehendaki dalam takdirnya itu kehendak kauniyah, belum tentu Allah cintai. Makanya orang gak bisa beralasan, kalau betul maksiat itu takdir Allah, saya gak bisa disalahkan dong. Kan Allah takdirkan, berarti Allah cintai? Tidak, Allah tidak cintai. Dan juga, walaupun Allah menghendaki dia berbuat maksiat, tapi Allah tidak pernah memaksa dia untuk berbuat maksiat. Allah pun memberikan kepadanya kemampuan memilih. Nanti akan kita jelaskan setelah pembahasan 4 keimanan kepada takdir. Nah, sekarang yang keempat, yang terakhir. Yang keempat, beriman kepada al-khalqu. Maksudnya, mengimani segala sesuatunya Allah yang ciptakan. Makhluk seluruhnya ciptaan Allah. Pergerakan makhluk juga ciptaan Allah. Selembar daun adalah ciptaan Allah. Ketika daun itu gugur dari pohonnya, bergerak ke bawah, jatuh, tertiup angin, itu pun ciptaan Allah. Sebutir pasir adalah ciptaan Allah. Sebutir debu adalah ciptaan Allah. Ketika debu itu terbang, proses dia terbang itu pun ciptaan Allah. Kita manusia adalah ciptaan Allah. Kita berbicara, ciptaan Allah. Kita bergerak, itu juga ciptaan Allah. Semuanya ciptaan Allah. Surat As-Saffat ayat 96 Allah menegaskan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kamu serta apa yang kamu kerjakan. Jadi kita dan perbuatan kita, ucapan kita, pergerakan
menciptakan kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah menciptakan kamu serta apa yang kamu kerjakan. Inilah jemaah sekalian 4 yang harus kita pegang erat dalam beriman kepada takdir, barulah benar keimanan kita kepada takdir. Baik, kemudian jemaah sekalian, beriman kepada takdir Allah tidak menafikan bahwa Allah memberikan kepada manusia kemampuan memilih dan melakukan sesuai dengan apa yang dia pilih. Jadi ini 2 hal jangan kita pertentangkan. Pertama, segala sesuatu sudah ditakdirkan. Yang kedua, manusia Allah berikan kemampuan memilih dan melakukan sesuai dengan pilihannya. Akan tetapi apapun yang dipilih oleh manusia sama sekali tidak keluar dari takdir Allah. Sebagaimana Allah tegaskan, liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Surat At-Takwir ayat 28-29. Bagi siapa di antara kalian yang menghendaki untuk menempuh jalan yang lurus, silahkan dia tempuh jalan yang lurus. Artinya dia punya kehendak. Namun kata Allah, wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kamu berkehendak akan terlaksana kecuali apabila Allah Rabbul Alamin menghendaki. Jadi jemaah sekalian, sekali lagi jangan pertentangkan 2 hal ini. Segala sesuatunya sudah ditakdirkan oleh Allah, dan manusia Allah berikan kemampuan memilih. Allah berikan kemampuan memilih, namun apapun yang dia pilih tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kemampuan memilih ini tentu tidak dalam semua hal, sehingga jemaah sekalian, kita bisa membedakan mana yang kita pilih dan mana yang tidak kita pilih. Contoh, kita gemetaran, itu pilihan kita atau tidak? Ada nggak orang yang mengatakan, sebentar ya saya mau gemetaran? Berarti bukan pilihan kita kan? Kemudian kita mau makan apa? Siang ini kira-kira kita mau makan apa? Pilihan kita atau tidak? Pilihan. Gak ada orang mengatakan, saya siang ini harus makan nasi pakai tempe karena itu sudah takdir saya. Betul, ketika dia makan nasi pakai tempe itu takdir Allah. Tapi Allah memberikan dia kemampuan memilih. Allah gak memaksa dia makan nasi pakai tempe. Jadi dia diberikan kemampuan memilih di situ. Dalam hal kapan kita mati, berapa banyak rezeki yang kita makan, itu Allah tidak memberi pilihan kepada kita. Akan tetapi dalam banyak hal yang lain seperti taat atau maksiat, Allah berikan kepada kita kemampuan untuk memilih. Itulah sebabnya jemaah sekalian, orang yang berbuat maksiat, dia tidak bisa mengatakan, saya nggak mau disalahkan karena saya berbuat maksiat, sudah takdir Allah, bukan pilihan saya. Nggak bisa. Dia mengatakan seperti itu karena faktanya Allah berikan dia kemampuan memilih, sehingga dia pilih sendiri bahwa dia mau berbuat maksiat, walaupun apa saja yang dia pilih sama sekali tidak keluar dari takdir Allah. Jangan pertentangkan 2 hal ini. Apapun yang kita pilih tidak keluar dari takdir Allah, tapi Allah tidak memaksa kita untuk berbuat dosa. Kalau Allah yang memaksa kita berbuat dosa, kemudian Allah mengazab kita, maka itu sebuah kezaliman, dan itu tidak mungkin Allah lakukan. Allah menegaskan, wa ma ana bidzallamin lil 'abid, dan aku tidaklah zalim kepada hamba-hambaku. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman atas diriku. Aku tidak mungkin berbuat zalim, dan aku jadikan itu haram di
saling menzalimi. Jadi nggak mungkin Allah memaksa seseorang berbuat maksiat, dia nggak sanggup memilih, tapi dipaksa oleh Allah, lalu kemudian Allah mengazab dia, itu nggak mungkin. Itu adalah kezaliman. Dan juga jemaah sekalian, orang yang dipaksa oleh orang lain untuk berbuat dosa, maka dalam syariat Allah dia tidak berdosa. Jadi kalau ada orang yang lagi puasa, lalu diancam oleh orang, kalau kamu nggak makan, saya tembak, kamu saya bunuh, maka dia akhirnya makan. Dalam syariat Allah, dia tidak berdosa dan puasanya tidak batal, asal jangan dia nambah lagi. Kalau dia hanya makan karena terpaksa, setelah itu dia lanjutkan puasanya tidak batal. Puasanya tidak batal. Dia melakukan kekafiran sekalipun, dia tidak kafir. Sebagaimana firman Allah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap beriman. Kalau hatinya ikut menjadi kafir, maka dia kafir, karena hati tidak mungkin dipaksa oleh orang lain. Jadi nggak mungkin Allah memaksa seseorang berbuat dosa, sementara orang yang dipaksa oleh orang lain tidak dianggap berdosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini jawaban kepada orang yang berbuat maksiat dengan alasan itu sudah takdir Allah, dia nggak mau disalahkan dan nggak mau dihukum. Makanya pernah terjadi jemaah sekalian, di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada pencuri yang mau dipotong tangannya oleh Umar. Maka dia beralasan, wahai Amirul Mukminin, saya mencuri ini sudah takdir Allah, saya nggak mau dipotong tangannya. Maka Umar menjawab, saya pun akan memotong tanganmu, juga takdir Allah. Jadi itu bukan alasan. Betul, itu takdir Allah, tapi itu bukan alasan untuk membenarkan kemaksiatan, karena Allah tidak memaksa dia berbuat maksiat. Walhamdulillah jemaah sekalian, mungkin sampai di sini pokok pembahasan tentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, saya persilakan. Bismillah, apapun yang terjadi pada diri kita sudah Allah tentukan. Namun saya pernah dengar suatu hadis, sedekah bisa mencegah. Misal Allah takdirkan hari ini kita terkena musibah, karena kita bersedekah maka musibah pun Allah hilangkan. Apakah benar Ustaz? Benar. Tadi sudah kita bahas kan? Yang berubah itu bukan takdir di catatan Al-Lawhul Mahfuz, tapi di catatan malaikat. Jadi kita ilustrasikan menjadi 3. Pertama, Allah sudah takdirkan seseorang tertimpa musibah. Yang kedua, sebelum musibah terjadi dia bersedekah. Yang ketiga, musibahnya dibatalkan. Perubahan 3 hal ini di catatan malaikat. Tapi 3 hal ini semuanya sudah tertulis di Al-Lawhul Mahfuz, tidak berubah. Hakikatnya tidak berubah, sudah tertulis. Oleh karena itu jemaah sekalian, perlu kita pahami di sini, Allah pun menciptakan sebab akibat. Amal-amal soleh termasuk sebab. Amal-amal soleh termasuk sebab kita meraih kemanfaatan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah ciptakan sebab kita mau punya anak, sebabnya adalah menikah. Jadi itu semua tidak keluar dari takdir Allah, tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang nggak menikah sampai kapanpun nggak pernah punya anak, dan itu semua tidak keluar dari takdir Allah, karena Allah menakdirkan adanya sebab akibat. Begitu pula bersedekah Allah takdirkan sebagai sebab kita selamat dari berbagai macam mara bahaya di dunia dan di akhirat. Ya. Anda sudah menikah, memiliki 1 anak.
namun jujur Anda tidak memiliki hasrat berhubungan badan, bahkan bila hidup tanpa itu, Anda sering menolaknya. Apakah saya bercerai saja? Apa saya harus diobati? Baik, jemaah sekalian, masalah berhubungan badan antara suami istri ini termasuk tujuan pernikahan. Termasuk tujuan pernikahan. Karena Nabi SAW mengatakan, فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. Dengan menikah itu lebih menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Jadi itu tujuan pernikahan. Suami menggauli istrinya agar istrinya terjaga dari hubungan yang haram. Begitu pula hadirkan pada niat seorang istri, dia digauli oleh suaminya supaya suaminya terhindar dari hubungan yang haram di luar sana. Ini tambahan ibadah dalam pernikahan. Makin banyak niat baik, makin besar pahala kita. Jadi harus berusaha diobati. Harus berusaha diobati. Mungkin berkonsultasi kepada dokter ahli, insya Allah itu bisa disembuhkan. Karena itu adalah tujuan pernikahan untuk pasangan kita. Artinya kita berusaha menjaga dia dari kemaksiatan. Iya. Begitu pula menjaga diri kita dari kemaksiatan. Nah, mungkin bisa sampai pada tingkat perceraian kalau misalnya dia sama pasangannya dia tidak berhasrat, tapi sama orang lain muncul hasratnya. Nah, kalau dikhawatirkan dia terjerumus zina, maka kalau begitu dia harus bercerai daripada dia berzina. Kalau seandainya sampai pada tingkat seperti itu, ini sudah darurat. Kalau dia tidak dapat dari pasangannya yang sah, dia bisa terjerumus pada yang haram. Maka kalau begitu dia harus bercerai. Cari pasangan yang bisa memuaskan dia sehingga dia tidak terjerumus pada yang haram. Ya. Di lingkungan saya ada ustaz terkenal, dia membina masjid di lingkungan kami. Kemudian ada satu dan lain hal, kalau mengambil keputusan untuk beliau mengambil keputusan untuk pindah ke masjid lain mengisi kajian. Apakah ini yang dinamakan takdir? Agar masjid kami bisa menjadi masjid sunnah. Ya, segala sesuatu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak perlu tanya lagi, ini takdir bukan, itu takdir bukan. Semuanya, tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian. Semuanya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita lakukan apabila Allah memudahkan kebaikan untuk kita, Allah menakdirkan yang baik untuk kita, maka itu suatu hal yang kita syukuri dan kita pertahankan. Kalau Allah menakdirkan adanya penuntut ilmu atau seorang ustaz datang berdakwah menyebarkan tauhid dan sunnah ke masjid kita, itu adalah takdir yang sangat baik yang perlu kita syukuri dan kita pertahankan. Jangan sampai kita kufur nikmat. Ya misalnya ustaznya malah kita usir. Nah itu kita kufur nikmat, maka kebaikan itu naudzubillah akan berubah menjadi musibah dan malapetaka. Sebagaimana Allah ingatkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, maka sungguh akan kutambah nikmatku, tapi kalau kamu ingkar, maka azabku sangatlah pedih. Takdir apa yang bisa dirubah dengan doa? Tadi juga sudah kita bahas. Yang berubah itu hanyalah apa yang ada di catatan malaikat. Sedangkan yang ada di Allahul Mahfuz itu tidaklah berubah. Dalil-dalil menunjukkan itu tidak pernah berubah. Ya. Yang berubah hanyalah apa yang ada di tangan malaikat. Ya, contohnya seperti tadi. Seseorang ditakdirkan ditimpa musibah, dia berdoa kepada Allah minta perlindungan, maka Allah pun takdirkan musibahnya tidak jadi. Maka hakikatnya semuanya sudah ditulis di Allahul Mahfuz. Yang kelihatan berubah hanyalah yang ada di tangan malaikat. Malaikat pun tidak tahu apa yang ada di Allahul Mahfuz kalau Allah
kecuali kalau Allah memberitahukan. Iya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Baik. Jadi pertanyaan beliau, jika ada suami istri yang sulit berhubungan, itu termasuk gangguan jin atau gangguan sihir? Jawabannya belum tentu. Mungkin saja. Dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji." Sihir itu dapat memisahkan antara suami istri. Salah satu bentuk pemisahan seperti itu. Bahkan mungkin mereka kalau berjauhan saling merindukan, tapi setelah berdekatan itu jadi saling benci, nggak mau berhubungan. Ya bisa saja, cuma kita nggak bisa memastikan, kecuali kalau ada indikasi-indikasi kuat. Ya misalnya ada suatu keanehan. Oleh karena itu sangat bagus untuk diruqyah. Dan ruqyah itu obat untuk semua penyakit. Obat untuk semua penyakit. Jadi nggak khusus karena gangguan jin atau karena gangguan sihir. Penyakit apapun diruqyah. Dulu sahabat meruqyah ada orang yang disengat oleh kalajengking. Dibacakan surat Al-Fatihah, kemudian ditiup, sembuh dengan izin Allah. Sekali baca saja surat Al-Fatihah. Jadi, walaupun bukan gangguan jin, bukan gangguan sihir, diruqyah sangat bagus. Dan tidak mengapa. Walaupun ada misalkan kecurigaan ini gangguan jin, tapi ditambahkan dengan konsultasi ke dokter, tidak ada masalah. Boleh-boleh saja. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Ada umat yang mau bertanya? Sepertinya tidak ada, Ustaz. Nggak ada lagi? Ya. Berarti sudah selesai. Kalau begitu kita tutup. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.